Awalnya itu sebenarnya aku basicnya bukan sama sekali bukan atlet. Pernah sakit tapi tetap ikut lomba. Itu kalau nggak salah sakitnya tuh usus buntu. Bener apa nggak sih? Betul. Ternyata awal mula masuk Makopala itu divisinya tuh bukan arung jeram sebenarnya, tapi climbing. Bener apa nggak? Betul. Selamat datang di Blue Talk episode pertama. Hari ini seneng banget aku kedatangan Yustriana Aprilianti. Halo, gokil. Buat teman-teman yang belum tahu, Kak Anti ya, gua manggilnya Kak Anti ya. Kak Anti ini adalah pemenang atlet PON Aceh Sumut 21 kemarin dalam cabang olahraga arung jeram. Gokil. Boleh tepuk tangan dulu dong. Gokil. Boleh diceritain dong Kak Anti sendiri, jadi apa? Kak Anti dapat apa pada saat PON kemarin? Prestasi apa yang Kak Anti telah raih? Aku di PON kemarin alhamdulillah tuh dapat emas di R4 head to head. Iya. Dan dapat perunggu di R6 slalom. Gokil. Untuk apa tadi emas apa? Emas di kategori head to head R4. Nah, itu head to head tuh maksudnya gimana tuh Kak Anti? Jadi head to head itu ada 2 perahu yang bakal diadu mengambil jadi kita disediain 4 boyan, kita bilangnya itu kayak balon gitu. Oke. Nah, tapi kita disuruh milih nih di antara 4 boyan ini kita mau ngambil, kita harus ngambil 2. Nah, di saat itu terbagi tuh kayak silang-silang gitulah ibaratnya. Bagi 2 gitu ya. Nah, di saat udah start kita harus duluan tuh. Nah, biasanya tuh setiap tim strateginya beda-beda. Jadi itu harus benar-benar strategi mainnya. Gokil. Gitu. Untuk yang perunggu sendiri tadi dengan kategori apa? Slalom. Nah, slalom itu apa tuh? Jadi slalom itu ada gawang. Biasanya tuh setiap perlombaan beda. Itu kemarin kalau nggak salah di PON kurang lebih 14 gawang. Itu ada yang up sama down. Jadi kalau up itu tandanya hijau, kalau misalkan down itu merah. Jadi di situ kita harus ngelewatin gawangnya itu. Jadi kayak perahunya terus kayak gini masuk. Jadi di situ mainnya teknik. Itu ya? Iya, kita nggak boleh kena ke badan kita atau ke perahu. Jadi kita benar-benar harus ada angle-nya masing-masing lah. Gitu. Itu dalam satu perahu itu satu orang aja? Atau terdiri dari beberapa orang? Jadi gitu? kalau misalkan R4 itu 4 orang, kalau R6 itu 6 orang. Oh gitu, oke. Itu adalah ucapan selamat kami kepada Kak Anti luar biasa telah membanggakan nama DKI Jakarta dan juga kampus Budi Luhur terutama. Tapi kita coba mengulik beberapa tahun belakangan ini nih, perjalanan awal. Sejak kapan Kak Anti ini akhirnya suka sama yang namanya cabang olahraga arung jeram? Kalau sejak kapan sebenarnya aku kecil emang udah dikenalin sama alam, sama keluarga karena sering jalan-jalan. Itu 2007 kalau nggak salah udah sempat main arung jeram, tapi itu lebih ke fun rafting. Iya. Cuman kalau untuk basic arung jeramnya sendiri itu di adventure atau di sportnya itu semenjak masuk Makopala. Makopala Budi Luhur berarti ya? Itu di tahun 2020-2021. Oke. Nah, itu apa respon orang tua sebelumnya Kak? Maksudnya kan setelah Kakak ini akhirnya memutuskan buat arung jeram gitu kan. Pasti itu kan dengan segala resiko yang ada gitu. Betul. Nah, apa tanggapan dari orang tua ketika, panggilnya Mama atau? Mama. Mah, aku ikut arung jeram nih. Apa ekspresi beliau dan juga apa pendapat beliau? Sebenarnya kalau Mama sendiri kan juga basicnya emang Mapala ya, jadi udah tahu kegiatan-kegiatan kayak gitu. Cuman pas tahu emang di dunia atletnya ngedukung sih, karena kan emang jujur secara akademis tuh aku bener-bener nggak yang pinter-pinter banget juga enggak, dibilang gimana juga enggak. Jadi kayaknya Mama lebih ngedukung kayak coba kamu cari jalan sendiri aja. Yang penting itu selagi positif kan, gitu sih Kak. Kesempatannya di situ berarti. Iya. Untuk Ayah sendiri berarti basic Kakak pecinta alam ini berarti dari ibu. Iya, ngikutin. Dari ibu. Kalau Ayah sendiri? Kalau Papa awalnya khawatir sih. Khawatir tuh Papa, cuman sempet ngeyakin kayak ya ini cuma olahraga aja, pasti kan ada safety-nya sendiri kan. Ya udah awalnya yang tadinya ragu terus satu persatu pencapaian ada, ya udah yakin gitu. Udah bisa. Terus sesulit apa Kak? Jadi kan Kakak bilang juga dari 2007 ya sudah kenal dengan dunia rafting dan juga sungai gitu. Sesulit apa tantangan Kakak dari mulai awal? Itu apa kendala Kakak itu sebenarnya apa sampai akhirnya bisa menuju ke lomba-lomba gitu? Awalnya itu sebenarnya aku basicnya bukan sama sekali bukan atlet. Cuman aku emang suka dunia olahraga dari kecil tuh udah suka olahraga, suka yang outdoor gitu. Sampai akhirnya tuh aku masuk Makopala. Masuk Makopala yang aku bilang tadi, akhirnya aku kenal tuh lebih ke arung jeramnya kayak gimana.
Terus kayak di adventure-nya gimana? Karena kan di Mako Pala kan lebih main di adventure ya. Itu di sportnya belum ada. Sampai akhirnya tuh untuk sampai detik ini awalnya dari iseng Kak. Dari iseng. Dari bercandaan. Jadi ceritanya Gimana tuh? dulu satu teman angkatan aku di Mako Pala itu rata-rata atlet semua. Cuman ada yang atlet panjat tebing, ada yang atlet orienteering. Terus aku mikir, kok mereka bisa ya jadi atlet gimana gitu kan. Ternyata mereka emang udah dari lama. Sedangkan aku ngerasa kayaknya kalau panjat tebing dan orienteering ini bukan basic aku deh. Baru karena nih gitu ya. baru kenal udah gitu juga kayaknya prosesnya agak rumit gitu ya. Jadi kayak aku lebih kira-kira gimana ya gue bisa jadi atlet, tapi itu basic gue. Akhirnya waktu itu ada lagi obrolan kopi lah ceritanya di Mako Pala. Lu mau nggak jadi atlet? Nanti dapat bayaran. Awalnya kayak gitu obrolannya. Iming-imingnya kayak gitu. Iya, ada bayaran, ada gaji. Terus akhirnya enggak mas, ntar pasti susah buat seleksi apa segala. Udah coba dulu. Ya benar sih, kita kalau nggak coba kan kita nggak tahu ya harus gimana. Betul. Akhirnya udah coba ikut seleksi. Itu juga lumayan sih, ada berapa kampus gitu. Sempat pesimis karena di situ ada kampus UNJ. Gitu kan, karena mereka kan basicnya apalagi olahraganya juga udah terkenal banget kan. Cuman kayak udahlah coba dulu. Itu cuma nyoba kayak yang aku tahu dari Mako Pala basicnya gimana, ya udah dicoba aja, tapi alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Gitu. Itu berarti dari tahun berapa tuh Kak? Berarti Kakak tuh angkatan 2020 ya? Iya, di kampus 2020. Akhirnya masuk Mako Pala, terus menemukan jalur atau jati dirinya tuh di Mako Pala ini. Betul. Gokil. Tapi ada fakta unik nih dari gua kepada Kak Anti gitu. Ternyata awal mula masuk Mako Pala itu divisinya tuh bukan arung jeram sebenarnya, tapi climbing. Bener apa? Betul. Kenapa bisa begitu Kak? Jadi kalau di Mako Pala itu kan ada pendivisian ya Kak ya. Nah waktu itu karena di angkatan aku sedikit, karena kan kalau di setiap divisi itu ada kayak semacam safety-nya itu harus berapa orang. Nah kalau arung jeram kalau nggak salah itu nggak mencukupi. Cuma sebenarnya aku juga, jadi kalau di Mako Pala itu sebelum pemilihan divisi itu kita dikasih 4 pilihan. Nah itu dari pertama kita maunya apa sampai terakhir nggak mau. Nah akhirnya karena aku ngeliat di arung jeram banyak nih, tapi kayaknya nanti dulu deh mau explore yang lain dulu. Akhirnya kayaknya nggak di arung jeram dulu. Kayaknya arung jeram aku udah kenal nih. Maksudnya pasti kan kita bakal main terus kan. Sedangkan kayaknya aku kalau ke tebing nggak pernah deh. Yaudah akhirnya aku ngambil panjat tebing. Nyoba hal yang belum pernah Kak Anti coba sebelumnya. Betul, aku emang suka orangnya suka mengeksplor baru. Terus akhirnya pas nyoba masuk panjat tebing, awalnya aku mikir cuma di bawah doang ya, nggak mikir kalau bakal ke tebing-tebing. Kayak bakal explore ke tebing-tebing. Iya itu aku nggak kepikiran ke situ. Mainnya di bawah doang. Terus tiba-tiba pas masuk ke tebing, ternyata panjat tebing aslinya tuh kayak gini. Ternyata ya setiap divisi itu ada sport, ada adventure-nya gitu kan. Jadi kayak oke lah, tapi kayaknya ini bukan aku banget, cukup dijadiin hobi aja gitu. Terus akhirnya setelah climbing kan, tadi bisa dibilang climbing, terus sempat explore beberapa tempat climbing, spot-spot climbing, terus akhirnya menjurusnya ke arung itu pas kapan nggak? Maksudnya, aduh climbing ternyata kurang sesuai gitu. Terus akhirnya kayaknya arung jeram aja deh, karena memang dari awal, memang dari basicnya memang udah ada sungai gitu atau air gitu. Itu sejak kapan? Menyadari bahwa bukan climbing tapi ternyata arung jeram gitu. Itu di 2022 sih. Jadi kan pas yang aku bilang tadi tuh, yang kakak bilang aku awalnya bukan arung jeram, iya benar. Itu aku dari panjat tebing, akhirnya aku ngerasa kayak susah nih kalau masuk ke dunia atlet. Karena itu kan menurut aku di federasi mereka itu benar-benar harus dari awal banget gitu kan. Terus sempat nyobain di orienteering, ternyata kayak bukan aku juga deh. Walaupun emang aku suka lari, suka explore baru, tapi kayak orientering bukan aku, karena itu harus baca peta. Dan itu aku orangnya tuh lemot, jadi nggak bisa kalau dalam tekanan tuh harus baca peta tuh nggak bisa. Jadi akhirnya harus tempat yang fokus dulu. Akhirnya ya udah, karena aku pikir kayaknya aku juga suka main air deh, kenapa aku nggak ke arung jeram aja. Jadi nyoba di arung jeram. Gokil. Gitu. Berarti benar-benar arung jeram ini walaupun memang basicnya dari awal, tapi benar-benar masuk dari Mako Pala baru dikenalkan dan juga menjadi profesional atlet arung jeram berarti. Iya betul. Gokil. Seneng banget, bangga banget guys. Gue maksudnya di episode pertama ini kita bisa mendatangkan seorang atlet yang berprestasi gitu. Episodenya emas, apalagi dapatnya emas, itu kan luar biasa gitu. Suatu hal yang membanggakan dan juga patut diapresiasi. Nah, selain itu mungkin dari Kak Anti sendiri gitu, pas lagi menangani PON kemarin itu ada nggak menurut kakak tuh, kakak kan mewakili DKI Jakarta ya, iya, betul. Pesaing terkuatnya head to head, itu kan ada yang emas itu kan head to head ya, itu head to headnya tuh dengan provinsi mana kak yang sangat sengit gitu? Kalau sangat sengit, sebenarnya kalau untuk secara keseluruhan itu Jawa Barat ya, role model di arung jeram itu Jawa Barat. Kayaknya di semua cabang olahraga juga kayak saat ini Jawa Barat ya. Cuman untuk pas di saat kita head to head itu alhamdulillahnya kita nggak ketemu Jawa Barat atau Jawa Tengah kak. Jadi kita ngerasanya tuh di situ
tuan rumah sih Sumut yang paling ini, Sumut sama Aceh. Cuman kita lebih ke Sumutnya karena dia emang kayaknya udah orang-orang lama juga sih dibanding kita gitu. Itu berarti penyelenggara di Arung Jeram itu di Sumutnya atau di Acehnya? Aku di Aceh Tenggara. Oh, di Aceh Tenggara. Oke. Nah, terus apalagi dengan hal yang seperti ini gitu kan kita juga bisa tahu bahwa Kak Anti itu juga cukup dulu mungkin struggle ya dengan hal ini atau mungkin memang dari awal tuh emang udah enjoy ngejalanin ini Kak? Banyak sih pasti, struggle itu pasti banyak banget. Nah, untuk sebelum di PON ini, Kak Anti tuh sebelumnya udah pernah masuk seleksi lomba apa atau segala macamnya nggak Kak? Lebih kalau di Arung Jeram itu kan lebih seringnya di kejuaraan nasional, kejurnas kayak gitu-gitu sama lomba-lomba event biasa sih, maksudnya event-event yang di luar kejuaraan gitu. Nah, kita coba tanya dulu ya, maksudnya ini sekarang kita coba bawa perasaan gitu kan. Setelah akhirnya dicetuskan nama seorang Yustriana Aprilianti untuk mewakili DKI Jakarta, itu memang dari awal udah ketakar belum sama Kak Anti? Maksudnya ini kayaknya gue bakal lolos nih, atau mungkin gue bisa lolos gitu. Perasaannya pada saat itu gimana Kak? Perasaannya karena kan kalau di Arung Jeram sendiri tuh jadi pas diseleksi kemarin tuh emang udah langsung masuk ke Jakarta ya. Jadi cuman waktu itu aku punya tim lama, karena tim lamanya udah dewasa lah, udah waktunya untuk menikah. Udah regenerasi lah ya. Jadi akhirnya harus nyari tim baru. Itu sempat pesimis sih karena yang orang baru ini emang udah lebih terjun dulu nih. Walaupun emang dia baru di Arung Jeram, tapi dia udah kenal Arung Jeram itu kayak gimana. Sampai akhirnya kayak nggak bisa nih, kayak gue nggak bakal bisa masuk tim. Cuman akhirnya juga cerita kan sama senior di Makopala gitu. Makopala bener-bener dorongannya itu kuat banget sih. Jadi tempat tumpuan sama pondasi kakak sampai akhirnya bisa sejauh ini. Iya benar. Akhirnya Makopala senior di Makopala tuh bilang kayak udah nggak apa-apa, coba aja dulu, masalah gagal belakangan. Intinya kita tuh nggak pernah bisa ngerasain kegagalan kita belum nyoba gitu kan. Kalau misalnya kita coba terus gagal kan kita bisa evaluasi. Tapi kalau misalkan kita gagal tapi belum coba, kita mau evaluasi di mana? Terus akhirnya kayak ya benar juga sih. Udah gitu kan juga yang bikin aku semangat itu kan aku tuh dari dulu pengen banget kalau kuliah tuh bayar sendiri atau dapat beasiswa. Mandiri lah gitu. Iya, akhirnya udahlah kita coba aja dulu. Ya alhamdulillah sih kaget gitu karena sempet emang ada kayak yakin masuk, cuman nggak yakin kalau misalkan bisa dipilih ke tim cadangan atau tim cadangan atau di intinya gitu kan. Paling aku mikirnya kayak paling nanti cadangan yang lapis kedua atau apa gitu kan. Ternyata bisa ke lapis 1 gitu. Itu berarti kalau Arung Jeram itu sebenarnya banyak Kak. Maksudnya Kakak tadi sempat bilang kayak ada tim inti, cadangan lapis 1, lapis 2 itu berarti sampai berapa lapis itu Kak? Jadi kalau di Arung Jeram itu untuk tim aku sekarang tuh ada 8 orang. Nah, yang untuk masuk. Lapis 1 itu 6 orang. Nah untuk yang aku bilang tadi kan ada lomba R4, ada R6. Nah itu dibagi lagi. Ya masuk ke tim inti R4 mana, R6 mana gitu. Oke. Nah itu perasaannya ketika lolos atau mungkin dapat seleksi dan menjadi perwakilan dari DKI Jakarta. Sekarang, apa perasaannya ketika PON kemarin benar-benar dapat emas di mana kakak itu menjadi juara dari sekian banyak provinsi yang diwakili, terus DKI Jakarta, terus nama Yustriana Aprilianti terpampang di board tersebut dengan membawa emas. Itu gimana? Gua sih nggak kebayang ya, maksudnya kayak anjir udah mewakili DKI Jakarta, cabut gitu ke Aceh, terus bisa memenangkan emas tuh gua sendiri kan belum pernah gitu. Terus perasaannya gimana? Ternyuh, yang pasti ternyuh kan? Iya, terus apa gimana Mas? Kak? Kalau misalnya diceritain tuh pasti terharu banget ya. Cuman karena waktu pas kemarin di head to head itu aku sebenarnya juga nggak main Kak. Cuman aku jadi tim gitu kan. Nah itu di saat pertandingan, di saat udah bener-bener yang aku bilang karena itu buat gitu kan. Pas udah DKI yang mimpin, aku tuh langsung lari ke finish. Aku langsung peluk semua tim aku karena aku nggak bakal nyangka. Karena kan biasanya kalau orang kan pengen punya keinginan apa ya bahasanya kalau zaman sekarang manifesting gitu ya. Aku sempat nulis kayak sebenarnya aku tuh nggak yakin. Nggak muluk-muluk lah ya. Iya, karena PON sekelas PON udah gitu lawannya itu di saat head to head itu aku nggak pernah ketemu. Karena itu daerah Sumatera semua, karena aku nggak pernah ketemu mereka. Terus pas tiba-tiba langsung menang kayak ini ya Allah ini beneran aku gitu ya? tangan dingin terus nangis sejadi-jadinya, pokoknya peluk semua tim, minta terima kasih gitu kan. Tapi anyway, mama papa ikut menyaksikan nggak ke Aceh atau Sumut nggak? Enggak, kalau secara langsung lebih ke live streaming. Live streaming. Oh itu ada live streamingnya pada saat itu ya? Ada. Terus ketika sudah kelar, habis bersih-bersih gitu kan, telepon lah mungkin kan ayah, mama dan papa. Apa yang pertama kali Kak Anti ucapin? Waktu di tempat itu sih, aku karena susah sinyal, aku lebih
menghubungin pertama tuh ke orang-orang Makopala karena kan kebetulan yang aku bilang tadi BL itu mensupport aku transportasi itu Elf sampai ke Aceh terus anak-anak Makopala datang karena mereka duluan yang ada di sana aku lebih ke mereka dulu gitu kan karena menghargai mereka udah ngeluangin waktu support dari nol sampai sejauh ini lah ibaratnya gitu. Akhirnya yaudah tuh dipeluk sama mereka, diucapin selamat. Nah nyampe hotel baru telepon orang tua. Terus ya pesan orang tua cuman kayak selalu pokoknya mama papa selalu ngomong jangan ngerasa puas dulu nih. Karena kan itu head to head itu termasuk lombaku pertama kan. Jadi kayak kata orang tua kayak udah besok masih ada lomba-lomba lagi diusahain yang lebih baik lagi gitu. Jadi ini emas pertama ini juga sekaligus ajang pertama Kak Anti ini. Betul. Baru pertama kali. Luar biasa. Gokil. Nah, kalau biasanya ada pertanyaan unik di Kak dari aku. Biasanya dari kan itu pakai perahu ya? Itu perahu atau apa sih namanya bot ya? Bot atau sama perahu itu beda nggak sih? Perahu karet. Perahu karet. Nah, itu kan biasanya ada beberapa orang tuh kayak Rossi gitu kan selalu ngajak ngomong perahu jadi apa motornya dulu nih. Nah, kalau dari Kak Anti sendiri ada ritual khusus nggak sebelum pendekatan? Mungkin pendekatan sama perahunya atau mungkin sama timnya dulu sebelum akhirnya match atau sebelum akhirnya lomba tuh ada ritual-ritual khusus nggak? Biasanya kita kalau dibilang ritual sih enggak ya, cuman kita kan kita atau tim aku tuh yakin kalau misalkan di sungai atau di tempat baru itu kan pasti ada penunggunya atau ya yang lebih terdahulu lah. Kita menghormati mereka. Biasanya sebelum kita memulai perlombaan atau kita sebelum latihan tuh kita selalu wudhu di sungai itu. Terus kita kayak minta izin ke ke mereka gitu kayak kita mau main nih di sini, tolong jaga kami. Iya, jaga kami. Semoga kita nggak ada kendala atau apa. Terus biasanya kalau perahu itu dia kan bentuknya lurus ya. Di setiap itunya ada kayak ban atau tempat duduk kita. Dan itu biasanya kita nggak pernah mau ngelangkahin dari samping. Kita dari selalu depan. Itu karena kita ngerasa biasanya tuh kalau aku balik lagi kalau di Makopala itu ngeyakinin alat yang kita pakai itu tuh sebenarnya nyawa kita. Jadi gimana kita menghargai nyawa itu si alat itu tersebut. Iya, jadi kan kalau misalkan kita kan sebagai manusia aja nggak mau dong dilangkahin. Nah ini karena aku nganggapnya si alat ini nyawa kita, ya aku nggak mau ngelangkahin dia gitu. Lebih ke situ sih. Ya tapi terlepas dari itu hanya ritual ya. Maksudnya itu cuma permohonan izin aja karena mau menempati tempat tersebut. Terus nanti takutnya ada mara bahaya, kita coba buat manifestasi juga. Itu kan juga maksudnya suges buat nantinya kedepannya juga biar gak kenapa-napa gitu. Betul. Ada nama unik nggak untuk perahunya sendiri? Maksudnya nama perahunya gitu sering dinamain nggak sama teman-teman dari PON gitu? Enggak sih, kita nggak pernah nama-namain perahu. Karena kan kalau di PON itu kan perahunya beda-beda. Cuman kita selalu kan waktu kalau di PON itu kita ada nomornya ya. Misalkan kita udah menang di nomor ini, kita mau pakai ini lagi. Jadi tim official kita harus dapetin perahu harus gitu. Harus dapetin perahu tersebut gitu ya. Terus kadang kita juga suka mukul-mukul perahunya, ayo bisa gitu. Jadi kayak kita ngajak dia sebagai tim chemistry lah ya, chemistry udah terbangun. Nah, kalau misalnya, ini kan berhubungan dengan sungai ya. Kalau misalnya sungai itu bisa ngomong, apa yang bakal Kak Anti sampein? Ya, jangan sungai deh, kapal dulu. Kapal atau perahu yang Kak Anti kemudikan gitu. Kalau misalnya bisa ngomong setelah apa yang sudah Kak Anti dapetin hari ini, apa yang bakal Kak Anti sampaikan ke kapal tersebut? Atau apa sih namanya, perahu ya? Iya, perahu. Aku pasti bakal ngucapin terima kasih banyak ya karena ya kayaknya tanpa adanya perahu aku juga nggak bakal ada di titik ini deh. Tanpa perahu, dayung, pelampung, helm, alat-alat yang aku pakai itu. Karena jujur ya kalaupun kita ngomongin perahu pun juga harganya juga lumayan. Jadi kayak itu cukup mahal ya Kak ya? Cukup lumayan nyampe sekitar 20 mungkin kalau itu. Jadi kayak mau terima kasih banyak udah maksudnya mau bekerja sama lah walaupun itu benda mati tapi aku yakin kayaknya kalau mereka manusia juga merasakan yang sama gitu. Gokil. Emas. Nah, pengen lihat dong emasnya tadi mana sih? Emas sama perunggunya. Ini dia emas PON. Gokil. Pegang gokil. Nah, biasanya pose andalan Kak Anti nih dapetin medali-medali ini gimana? Pasti ngegigit kita kayak gini. Gokil, seru banget. Kalau setahu aku tuh dulu kenapa kalau misalkan foto atau apapun itu sama medali digigit katanya tuh mau ngecek asli atau enggak. Aku baca di TikTok kayak gitu. Ya aku ngeliat di TikTok kayak gitu. Gokil. Ini Mas beneran ini guys. Nih dari gua yang belum pernah sama sekali ngerasain namanya menang dengan skala nasional gitu kan, terus megang emas nasional, gila. Sampai detik ini masih ada rasa nggak nyangka nggak bisa ngedapetin ini sama ini nih. Sering di kamar kan dipajang gitu kan. Dipajang di kamar. Dipajang di kamar sama name tag phone-nya gitu kayak.
Ini gue serius nih udah main di PON, serius. Kayak karena aku gak nyangka banget bisa sampai di PON. Iya. Soalnya itu awalnya dari hobi kan, terus tiba-tiba beneran bisa jadi rezeki ibaratnya kayak Gokil. gitu. Pekan olahraga nasional. Nasional Kak, bayangin kayak Iya. kayak ekspektasinya tuh kayak anjir nasional DKI Jakarta gitu mewakili salah satu provinsi di mana lu dilahirkan gitu kan. Iya. Gokil. Nih boleh taruh sini dulu dah. Gitu. Nah, selain itu mungkin dari Kak Anti sendiri nih, dengan setelah apa yang sudah Kak Anti lakuin, next ke depannya ada event apa atau mungkin ada hal yang menarik apa yang bakal Kak Anti lakuin? Kalau untuk event sih rencananya, aku nggak tahu pasti apa nggak, cuman udah ada rencana. Kita tuh bakal turun lagi di Sungai Progo. Itu kelasnya itu kalau nggak salah se-Asia. Sorry, Progo tuh Jogja ya? Iya, Jogja. Terus? Kalau misalkan emang kita lolos lagi, maksudnya dapet juara lagi, kan pas di Kejurnas kemarin DKI itu dapet tiket lah ibaratnya. Jadi tuh setiap menang kejuaraan nasional kita biasanya ikut lomba di luar, itu dapet tiket. Jadi tergantung nanti mau turun atau enggak. Tapi kita udah megang tiketnya itu. Rencananya itu di sekitar bulan Mei itu kita mau ke New Zealand. New Zealand? Iya. Lu tahu nggak tuh New Zealand mana? Gokil nggak sih? New Zealand berarti ya? Iya. Oke. Berarti itu Progo tuh kapan? Buat kapan? Event kapan? Untuk perkiraan tuh kalau nggak di akhir November, di awal Desember sih. Iya. Oke. Tapi untuk Kak Anti sendiri nih, kita sedikit bicara soal akademis. Cukup kesulitan nggak ngikutin akademis yang kan ini kan pasti sering izin kan? Iya betul. Udah sering izin gitu kan? Iya. Itu ada catatan khusus nggak dari dosen-dosen atau mungkin memang karena mungkin kakak atlet berprestasi terus dimudahkan? Kalau untuk akademis sendiri aku jujur pas di babak sebelum PON itu kan kita ada babak kualifikasi ya, ada tuh prapon. Nah di prapon itu aku sempat bingung. Nih aku harus izin atau harus gimana? Cuman pas ngeliat kayaknya prapon ini kan menentukan kita main di PON atau enggak ya. Akhirnya aku mengorbankan kuliah, aku cuti. Cuman setelah itu sempet sih kayak dibilang ngapain cuti. Tapi menurut aku harus fokus dulu nih gitu kan. Karena kan kalau kita udah megang tiket ya udah aman gitu kan. Setuju. Akhirnya pas di PON ini sempet kesulitan. Cuman akhirnya konsultasi kan kita ke pembimbing akademik, ke dosen PA aku. Mas, ini namanya Mas Ade nih. Terima kasih banget Mas Ade udah ngebantuin aku. Mas Ade, terima kasih banget Mas Ade. Dan itu aku minta saran dia. Akhirnya dia bilang, coba kamu ngomong dari awal pertemuan. Akhirnya sebelum mulai semua PON inilah dari bulan April baru masuk kuliah gitu, aku ngasih tahu ke dosen, Pak, Bu, saya bakal ada training atau apapun ini sebulan atau berapa hari. Ini saya ada suratnya kayak gini-gini, lebih ke situ sih. Aku lebih ke birokrasi ke dosennya gitu. Oke. Dan alhamdulillah aman-aman aja sampai detik ini ya. Kemarin juga ada press conference di mana itu media cukup banyak Kak di situ. Iya, betul. Ada beberapa memang media nasional juga hadir kan di situ. Bener. Perasaannya gimana sih Kak? Maksudnya dulu tuh cuman ngelihat televisi terus ngelihat atlet-atlet biasa gitu kan disorot media gitu. Dan sekarang itu kamu gitu, maksudnya kamu yang sosok di dalam televisi itu kamu gitu. Bangga pasti ya. Aku mau cerita sedikit sih. Dulu gimana waktu tuh? Asian Games itu aku sempet ikut, maksudnya ikut nonton gitu kan. Terus sempet lagi menggebu-gebu banget kan bulu tangkis. Itu aku ngeliat mereka diwawancara kayak, bisa nggak ya gue kayak mereka atlet nasional, atlet internasional bahkan gitu kan. Di wawancara bisa terkenal. Berprestasi. Betul berprestasi. Sampai akhirnya pas kemarin kayak sempet bengong kayak, ini serius gue ada di acara kayak gini. Ini serius modelan gue yang agak gimana terus tiba-tiba ada di acara kayak gini, akhirnya ya cukup bangga sih sama diri sendiri. Bangga, deg-degan kaget, ada pasti. Terenyuh, deg-degan juga. Iya benar. Dan juga Kak Anti ini juga nggak sendiri guys. Ada beberapa teman-teman dari Budi Luhur juga yang menyumbang gelar emas juga ya. Iya betul. Kak Anissa Barong itu karate kalau nggak salah. Iya 2 emas. Kak Anissa Barong 2 emas. Terus ada juga Kak Basit itu archer atau panahan itu juga nyabet 1 emas dan juga 1 emas 1 perak. Betul. Itu luar Terus biasa. ada Kak Raihan juga 1 emas dari basket. Dari basket emas juga itu. Satu lagi aku lupa sih namanya ada. Kita kemarin berlima. Pokoknya Budi Luhur pada hari ini cukup berprestasi guys di PON. Maksudnya dengan mewakili daerahnya masing-masing gitu. Kalau nggak salah Kak Anissa itu juga Jakarta ya? Iya, Kak Anissa, Kak Rehan itu DKI Jakarta. DKI, terus yang Kak Basit itu Jawa Barat. Iya, betul. Gitu. Cukup membanggakan banget kamu di luar. Untuk selanjutnya, aku mau ada fakta unik nih. Ternyata Kak Anti ini selain berprestasi di bidang PON atau olahraga cabang olahraga arung jeram, Kak Anti ini juga punya usaha kecil-kecilan namanya Test Food. Betul. Itu isinya, itu Test Food itu apa Kak? Makanan atau gimana? Makanan. Jadi pas COVID yang 2020 itu aku sempat bingung.
ya kita ngapain? Aku tuh orangnya nggak bisa yang diem gitu. Terus aku waktu itu berawal bikin itu karena aku penasaran sama ya, nasi mentai gitu kan. Cuma kan kita tahu ya kalau misalnya pas COVID itu kita ekonominya lagi yang gimana, lagi banyak struggle atau segala macam. Akhirnya cobalah cari. Awalnya tuh cuman nyicipin doang. Akhirnya mama nyobain, enak nih, kayak gitu kan. Akhirnya ada teman-teman dekat kayak cobain deh. Gue mau coba jualan ini enak atau enggak? Terus kata mereka enak, ya udah. Akhirnya dari situ itu bikin usaha. Berarti dari struggle gara-gara COVID, semua orang nggak bisa kemana-mana, termasuk juga Kak Anti. Akhirnya kenapa nggak coba usaha aja ya? Iya, gitu. betul, Dari awalnya dari situ, akhirnya sampai detik ini sekarang masih jualan atau mungkin karena pas PON ini berarti tutup dulu dong gitu? Iya, pas selama PON itu tutup dan banyak sih yang nanyain. Cukup banyak yang nanyain ya. Iya. Nah, oke. Selanjutnya fakta unik dari ring A1 nih. Pernah sakit tapi tetap ikut lomba. Itu kalau nggak salah sakitnya tuh usus buntu. Bener apa nggak sih? Betul. Itu bener? Betul. Jadi itu kalau aku ingat banget di tanggal 17 Agustus 2023, aku tuh ngerasain sakit perut. Tapi dibilang haid juga udah selesai. Akhirnya itu hamin sebulan atau hamin berapa minggu gitu sebelum prapon itu. Iya. Ngecek ke dokter di Sukabumi, karena kan aku lokasi di Sukabumi kan latihannya. Oh ini berarti latihan prapon ya? Iya, latihan di praponnya aku di Sukabumi, training center di Sukabumi. Ternyata ada gejala usus buntu awalnya. Astaga. Cuman di awalnya itu dipikirnya cuman gejala. Akhirnya pas latihan berapa minggu setelah periksa, kok makin parah nih. Ternyata itu udah infeksi usus buntunya. Jadi cuman ada kesempatan mau dioperasi atau enggak. Karena kalau misalkan enggak dioperasi, kata dokternya pun bahaya, bisa menyangkut nyawa katanya gitu. Sampai separah itu? Iya, karena udah infeksi parah gitu. Jadi akhirnya ditanyakan sama ofisial yang waktu itu ngurusin, kalau misalkan dioperasi untuk penyembuhan berapa lama dok? Gitu kan. Terus kalau misalkan emang, karena kan itu yang aku bilang udah berapa minggu gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama pelatih, katanya pernah juga ada yang atlet dioperasi usus buntu, ternyata malah susah balik lagi fisiknya segala macam. Akhirnya ininya pakai obat, ditahannya pakai obat. Akhirnya di 2 minggu setelah PON itu ngerasain sakit lagi, udah langsung operasi. 2 minggu setelah PON. Berarti prapon. Berarti itu jadi pas udah udah divonis ada namanya gejala, bukan gejala lagi ya, tapi itu infeksi. Tetap harus dilanjutin dulu praponnya atau seleksi praponnya, nanti setelah prapon baru ada penanganan. Betul. Gokil. Itu untungnya pas prapon nggak kambuh-kambuh sih, untungnya banget, itu bersyukur banget. Iya. Oke. Terus dari Kak Anti sendiri nih, ada nggak sih kesulitan atau mungkin dari momen Kakak Arung Jeram ini ada sedikit kesulitan atau mungkin ada beberapa hal yang menurut Kak Anti nih, wah ini kayaknya susah banget nih gitu nggak? Atau mungkin akhirnya yang tadinya ngerasa nggak mungkin jadi mungkin? Aku lebih sulitnya itu kan aku juga pengurus di Makopala, sedangkan aku juga merasa Makopala itu rumah aku ya, aku butuh Makopala. Jadi di situ di saat mau ninggalin untuk training center ataupun lomba itu sebenarnya kepikiran kayak nanti Makopala siapa yang ngurusin ya? Kayak gitu, sempat selalu mikirin kayak gitu. Akhirnya konsultasi sama ketua Makopalanya kayak yaudah nggak apa-apa. Kayak di Makopala itu dikasih keringanan untuk kita yang lomba. Jadi udah lu nggak apa-apa deh di luar. Nanti ngasilin prestasi buat Makopala, lebih ke situ sih. Jadi sempat sulit, akhirnya dipermudah. Gitu. Nah terakhir nih pertanyaan dari aku nih Kak, sebelum kita nutup acara Blue Talk pada hari ini. Ada momen di PON, ini PON sendiri ya, ada momen yang paling kocak nggak ya menurut kakak? Anjir ini lucu banget, kenapa bisa kayak gini sih? Gitu. Kalau misalkan momen itu dibilang apa ya? Dibilang kocak sih enggak. Aku tuh dibilang pemilih makanan enggak. Cuman pas di Aceh itu aku nggak tahu kenapa semua makanan itu nggak masuk di mulut aku. Oh iya? Iya. Itu sampai pengurus aku kayak, ayo dong lo makan, lu kan mau lomba mau ini. Akhirnya aku tuh didorong pakai susu protein biar tetap kenyang, biar apa? Gitu ya? Ya karena itu nasi nih segini aja tuh aku nggak nyampe setengahnya Kak makan. Oh iya? Karena nggak nafsu itu, karena sebenarnya bukan nggak enak sih, cuman lebih mungkin karena lidah aku tuh emang suka yang asin, suka yang pedas atau segala macam. Cuma karena pas pertandingan nggak boleh pedas dan asin emang agak dikurangin. Menjaga pola makannya gitu terus kan. Akhirnya kayak ini aku nggak bisa nih, akhirnya aku dorong aja pakai susu protein terus. Itu selama PON? Iya, selama dari datang sampai PON itu aku kayak gitu. PON tuh berapa hari sih Kak?
Aku tuh dari di Acehnya itu Iya. sekitar 3 mingguan lebih. 3 minggu, hampir sebulan lah ya? Ya hampir sebulan. Tapi nggak sampai sebulan berarti? Enggak, kurang 3 seminggu lah mingguan. sebulannya. Oke. Nah, untuk plannya ke depannya berarti itu tadi ya, kakak bakalan masuk ke Sungai Progo, Iya, itu betul. juga arung jeram. Itu arung jeram yang head to head itu atau yang Semua lainnya? kategori. Jadi kalau di Arung Jeram itu ada 4 kategori, sprint, head to head, slalom, sama downhill race. Oke. Nah kalau di PON itu kenapa kita nggak main di seluruh kategori? Karena kita mainnya di spin. Jadi setiap kontingen tuh dapat bagiannya masing-masing. Dapat bagiannya masing-masing, Iya. ada plotnya masing-masing Betul. gitu ya. Nah untuk tuan rumah Oke. kayak Aceh Sumut itu dia karena pas prapon yang nggak main, jadi mereka main semua di PON. Oh, Jadi buat kita-kita iya, yang iya, iya. udah ikut prapon itu di spin. Iya. Gitu. Oke, terakhir sebelum kita menutup perjumpaan, terakhir mulu kagak terakhir. Keasikan nih karena excited banget gitu Kak. Gue sebagai orang yang belum pernah ngerasain medali-medali berharga kayak gini, terus akhirnya di hadapan gue ada medali kayak gini gitu kan. Terakhir misalnya ada orang yang ingin mengikuti jejak Kak Anti gitu. Apapun cabornya, apapun olahraganya, apa yang ingin Kak Anti sampaikan buat junior-junior Kak Anti? Oh. Sebelumnya juga pernah ada nanya sih Kak, nge-DM aku di Iya. Instagram, Kak aku mau jadi kayak kakak atlet Oh, iya. arung jeram. Terus aku bingung ngejawabnya karena Iya. kan nggak mungkin aku lewatin chat segala Iya, macam. iya, iya. Jadi buat kalian yang mau jadi aku atau ya mungkin khususnya untuk olahraga yang adventure kayak arung jeram, panjat tebing atau apapun itu, aku sih nggak sponsor atau promosi ya. Cuman karena emang buktinya aku berawal dari Makopala, jadi kalian kayaknya harus ikut Makopala dulu deh. Karena Iya, nanti di iya. situ ada pembinaannya sendiri gitu, nggak Iya. melulu tentang organisasi Iya, gitu sih. iya, itu dia. Nah, sama mungkin dari tambahan dari aku, mungkin apa hal yang harus kamu lakuin atau kalian lakuin adalah fokus. Fokus, disiplin, dan juga ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari Kak Anti ini. Dia sempat sakit, tapi tetap lanjut. Itu karena kegigihannya gitu kan dalam mau ini nih, buat emas ini. Sampai akhirnya bisa alhamdulillah dapat banget dan membanggain orang tua, daerah, bahkan kampus Budi Luhur juga ikut bangga. Dan itu tadi mungkin kegigihan, disiplin, dan juga kerja keras tetap harus diimbangi dengan doa. Betul. Nah itu saja mungkin podcast hari ini. Terima kasih buat Kak Anti sekali Ya, lagi, terima Yustriana kasih juga. Aprilianti. Ini juga mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini juga salah satu mahasiswa Fakultas Komunikasi Desain Kreatif. Betul. Yang hari ini membanggakan sekali bisa menyabet emas dan juga perunggu di acara PON kemarin. Dan terima kasih banyak Kak Ya, atas makasih juga Kak. undangannya yang telah ikut ke Blue Talk episode pertama hari ini. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Sampai ketemu di Blue Talk selanjutnya. Bye-bye. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Thank you.